Terima kasih Pak Kiai. Ini saya mau tanya tentang perihal nasab Wali Songo. Mungkin Pak Kiai bisa memberikan sedikit penjelasan tentang nasab Wali Songo. Ya, kalau kita bicara nasab Wali Songo ya, pertama begini, kita ini saat ini sedang menghadapi buzzer itu yang paling sulit ya. Kalau kita di pesantren, ya juga tokoh-tokoh NU pada khususnya, karena bagaimanapun juga namanya Wali Songo itu identik dengan amalia warga NU, karena hanya warga NU dan juga yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja saja yang ziarah ke makam Wali Songo kan gitu. Maka kita perlu juga melihat bagaimana seorang gitu, pendiri NU ya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, ini dalam beberapa karya atau tulisannya gitu, ini semua mengarah kepada apa yang diajarkan oleh para Wali Songo, gitu ya. Yang luar biasa, saya akan membaca saja. Karena sekarang kalau bicara gini ya katanya wah ini ngarang sendiri gitu. Saya dapat satu tema yang bagus, saya dapatkan di Google, bisa dicari. Ini klik gitu ya. Ma'had Ali gitu. Ma'had Ali Saidus Siddiqiyah gitu ya. Dalam Ma'had Ali Jakarta. Ini Fokum Jakarta. Ini tertera bahwasanya para Wali Songo itu silsilahnya sampai kepada keluarga Sayyidina Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Jadi berarti mereka ini ya Pahlawi gitu ya. Saya bacakan ini. Ini tertulis pada tahun 2006. Jadi lama gitu. Sudah lama ya. Syekh Jumadil Kubro merupakan punjer dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Meskipun tidak semua, namun sebagian besar anggota Wali Songo adalah keturunan Syekh Jumadil Kubro. Terdapat perbedaan penyebutan tentang Jumadil Kubro ya. Sejarah Islam Nusantara, ini buku, menyebutkan silsilah Syekh Jumadil Kubro adalah Syekh Jumadil Kubro bin Husain Jamaluddin bin Ahmad Jamaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Ammul Faqih bin Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali atau bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tertulis di dalam sejarah di Indonesia. Ini sejarah lama ini. Ini belum ada saat itu orang yang membuat tesis seperti tesisnya IMAT yang sekarang lagi rame. Jadi keyakinan ulama-ulama Nahdlatul Ulama ini NU seperti itulah. Coba ya kita klik lagi. Biasanya umum kita bisa melihat di semacam Wikipedia gitu ya. Ada marga Azmat Khan. Nah ini nisbat dari para Wali Songo, ini mayoritas ada marga Azmat Khan. Kita sejarah secara umum. Marga Azmat Khan merupakan keturunan dari Abdul Malik bin Alwi bin Muhammad Sahib Mirbat. Ini merupakan keturunan Husain bin Ali, berarti Al-Husaini. Bin Ali maksudnya bin Abi Thalib gitu ya. Abdul Malik bin Alwi berhijrah dari Hadramut ke India ya. Itu pada abad 14 Masehi, lebih awal dari para imigran lain dari Hadramut gitu. Maksudnya para habaib yang seperti bangsa Asegaf, Al-Atos kan itu kan. Ini jauh lebih dahulu. Tapi semuanya rujuknya kepada Hadramut dan Pahlawi lagi. Begitu. Al-Habib As-Sayyid Abdul Malik Alwi kemudian menikah putri bangsawan Hyderabad, India dan mendapatkan gelar Azmat Khan. Gelar Khan itu diberikan oleh bangsawan Hyderabad agar ia dianggap sebagai bangsawan setempat, maksudnya warga India.
sebagaimana keluarga yang lain. Sedangkan mereka menyematkan gelar azmat itu dari kalimat azumat, kalau bahasa Arab ya, artinya yang mulia. Karena Sayyid Abdul Malik bin Alwi berasal dari garis keturunan Sayyid, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya biar ada bedanya antara khan dengan pembesar, maksudnya Sada Pahlawi, maka diberi nama Azumat Khan, Azumat Khan, atau di Indonesia kan jadi Azmat Khan, begitu. Sebagaimana keturunannya tetap mempertahankan nama ini sebagai patronymik sampai hari ini. Ini ada di Wikipedia. Wikipedia kan rujukan umum ya. Dan sejarah-sejarah demikian. Saya pun membaca salah satu sejarah di Malaysia dengan bahasa Melayu mengatakan bahwasanya Wali Songo itu bermarga Azmat Khan India. Dan subhanallah di Malaysia itu banyak warga India, itu banyak sekali. Kalau yang saya tahu di Malaysia itu ada warga Melayu, kemudian warga Arab jelas, kemudian warga Cina dan warga India, itu yang mayoritas penduduk Malaysia. Saya mendapatkan buku yang mengatakan sama dengan apa yang ditulis dalam sejarah Indonesia di masa lampau. Begitu. Inilah yang perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya keluarga dari Wali Songo ini juga keluarga Pahlawi yang kemudian alhamdulillah mereka merintis gitu ya dakwah di Nusantara. Kemudian sejak datangnya para Wali Songo ini ke Indonesia menyebarkan Islam, kemudian diikutilah oleh saudara-saudaranya dari kalangan para habaib begitu. Nah, kenapa di Indonesia itu kok memanggil Sayyid itu dengan Habib kan gitu? Karena mengikuti tradisi Yaman, dan panggilan Habib itu khusus sebenarnya adalah dzurriyyat Nabi yang ada di Yaman, terutama di Hadramaut dipanggil Habib. Gitu. Kalau di Mesir ini panggilannya Sayyid, di Mekah juga Sayyid, ya. Dan di beberapa tempat ada memanggil Syarif, begitu ya. Maka kita pernah dengar di Indonesia ada namanya Syarif Husain, Syarif Hidayatullah, gitu. Ini juga adalah marga yang sama. Hanya saja sebagian dari mereka itu ada yang datang dulu ke India, ada yang langsung ke Nusantara, ada yang kemana lagi. Namanya juga berdakwah. Dan rata-rata para Wali Songo dan para Pahlawi yang lain datang ke suatu tempat itu rata-rata tanpa membawa keluarga. Mereka menikah dengan wanita setempat biar asimilasi begitu. Maka kalau kita melihat ya secara jujur, sekarang yang ada para habaib di Indonesia ini wajahnya nggak semuanya Arabi, apalagi yang keturunan ya atau dzurriyyah Wali Songo yang wajah betul-betul asli Indonesia itu ya banyak sekali. Tapi mereka ini mempunyai data-data gitu ya. Kalau di kalangan Sada Pahlawi itu sudah dibukukan di Robita Alawiyah Jakarta, sedangkan yang milik dari keluarga para dzurriyyah Wali Songo rata-rata berupa manuskrip. Manuskrip itu ada berupa buku atau catatan atau tempelan begitu. Saya juga pernah melihat satu tulisan besar di tembok di satu pesantren, ternyata ini nyambung dari sang kiai pendiri pesantren yang sudah lama wafat, nyambung sampai kepada Sayyidina Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Berarti nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman berupa manuskrip. Jadi ya manuskrip ada dua ya, tertulis buku atau juga catatan, gitu ya. Karena perorangan mempunyai catatan. Ada juga dalam catatan misalnya di kamarnya masing-masing atau di tembok ada relief dan lain sebagainya. Begitulah yang saya perhatikan dan saya temui sendiri. Itu yang terkait dengan marga dari para Wali Songo, nah, dan juga sambung bersaudara dengan para habaib Pahlawi begitu. Ya mudah-mudahan sejarah semacam demikian ini diungkap ulang kepada masyarakat, karena banyak sekali buzzer-buzzer mengatakan itu palsu, ini bohong, ngarang sendiri. Ya mereka ini namanya buzzer, hanya kadang-kadang mencari uang saja atau asik-asikan saja komentar di medsos tanpa mau menengok sejarah. Kurang lebih begitu. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai, sehingga masyarakat menjadi jelas atas informasi tersebut.